Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di acara podcast Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon. Dan masih bersama saya Sanudi sebagai host dan ditemani dengan narasumber Bapak Masyhari LCMHI dengan pembahasan yang semakin menarik lagi nih. Masya Allah. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya nih Pak, kalau misalkan podcast Sahabat Literasi itu kali ini ingin membahas tentang zakat fitrah dan tradisi di bulan Syawal. Iya. Jadi kalau misalkan nggak nyerempet ke tradisi bulan Syawal itu nggak enak, nggak afdol, kurang pas. Iya. Nah, kalau misalkan Bapak sendiri nih, Iya. kalau misalkan di tradisi bulan Syawal, khususnya Hari Raya Idul Fitri, ada nggak tradisi khusus tersendiri keluarga Bapak atau? Oh itu. Kalau tradisi yang pertama sih tradisi dapat THR sebelum hari Lebaran. Masya Allah. Namanya juga Lebaran, kalau tanpa THR ya nggak ada tunjangan hari Lebaran. Nggak kerasa jadi Lebaran Pak. Ya kalau sekarang cuma dapat zakat fitrah ya kurang lah. Harus dapat THR. Dan bagi yang kaya ya harus ngasih THR kayak gitu ya. Wajib diingatkan nggak Pak? Ya perlu diingatkan. Ya tradisi bulan Syawal ini di Indonesia ini berbeda dengan kaum muslim di dunia lain, maksudnya di luar Indonesia, maksudnya di Arab sendiri. Iya. Mohon maaf, saya selama kuliah di kampus yang cabang Arab Saudi, itu di sana orang-orang Arab Saudi itu, saya nggak kuliah di Arab ya, tapi kuliah di cabang dunia Arab, tapi di Indonesia di Jakarta. Rata-rata dosennya sama pegawainya itu orang Arab Saudi. Iya. Dan ternyata mereka di Hari Raya Idul Fitri itu biasa-biasa saja, tidak seramai di Indonesia. Bahkan mereka kondisinya di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat di Arab Saudi ternyata Idul Fitri itu biasa-biasa saja, tidak seramai di Indonesia. Maka mereka tidak pulang, tidak mudik, itu biasa saja. Nggak ada acara mudik Pak? Ya biasa. Bukan nggak ada acara mudik, tapi mudiknya bukan Hari Raya Idul Fitri. Mudiknya kapan? Idul Adha. Makanya Idul Adha itu hari raya besar. Namanya besar itu pengorbanan dan itu ibadah haji kalau di sana. Kalau di Indonesia kan ibadah besar ya. Bahasanya besar. Bulan besar kalau bahasa Jawanya. Ibadah kurban kalau di sini Pak. Iya, ibadah kurban dan bahasa besar. Di bahasa Jawa itu besar namanya, bulan besar. Bulan besar itu ya besar. Megah. Dan itu ternyata orang gede gitu kan. Dan orang Saudi, orang Arab itu sendiri memang lebih meriah dan buahnya itu pada hari raya Idul Adha. Di situ lebaran haji, mereka itu pulang kampungnya di lebaran haji begitu. Kalau Idul Fitri biasa-biasa saja. Sama seperti hari-hari biasa Pak. Iya, biasa saja. Idul Fitri ya besar, tapi kebahagiaannya bukan karena acaranya besar, tapi karena memang habis puasa begitu. Dan kalau tradisi di Indonesia itu berbeda. Yang ramai itu malah di Idul Fitri. Kalau Idul Kurban ya rame, menyembelih kurban, bagi daging kurban dan sebagainya. Tapi lebih rame Idul Fitri. Makanya orang mudik rata-rata Idul Fitri. Karena memang ini momentum yang besar bagi orang Indonesia begitu. Kenapa seperti itu? Ya wallahu a'lam ya. Karena saya lihat di Indonesia itu karena diambil dari dalilnya itu banyak sekali ya, dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya kenapa orang Indonesia itu kok bermaaf-maafan di hari raya? Nah, kok bisa begitu ya? Banyak salahnya Pak. Emang ada dalilnya? Emang nggak ada dalilnya Pak? Ada. Ternyata ada. Oh, ternyata ada. Cuma dalilnya nggak eksplisit, tapi implisit. Coba kita pahami. Surat Al-Baqarah ayat 183. Iya. Ujungnya apa? Tatakun. Ya kan, puasa itu berujung ya, misinya itu adalah alakum tatakun, agar kalian orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Tafsirannya banyak, dan di antara tafsirannya yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 133-34. Coba dibaca. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Pertanyaannya, surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Di antaranya adalah ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Yang pertama adalah amal solih. Iya. Ya, amal solih itu apa? Berinfak. Iya. Pada dia kondisi sedang lapang maupun sedang sulit. Ya, yunfikuna fisar wad dharra. Kemudian yang berikutnya adalah sifat dari orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha. Dia menahan amarah ketika sedang marah.
ya kan? Iya. Ketika di musim puasa begini, ya orang-orang yang sedang berpuasa diharapkan ketika dia bertakwa berarti dia menahan Amarah. menahan nafsunya aja nafsu, ya kan? Nafsu bisa nafsu amarah, nafsu angkara, gitu kan, marah-marah dan sebagainya, itu kan harus ditahan. Iya. Ya, itu sifat takwa yang kedua. Sifat yang takwa yang ketiga apa? Wal afina 'anin nas. Pemaaf terhadap semua manusia. Dan kalau memaafkan orang yang tidak bersalah biasa saja. Tapi kalau yang di momentum lebaran itu bagaimana kita bisa memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita, orang mendolimi kita maafkan. Ya, ini yang berat. Oleh karena itu ketika momentum orang sedang berpuasa, kemudian diharapkan dapat, itu kan orang berpuasa itu kan yang pertama di minggu pertama di 10 hari pertama kan mendapatkan apa? Rahmat ya. Rahmat. Kemudian yang kedua maghfirah. Kemudian yang ketiga itu bebas dari api neraka. Ditutup dengan zakat fitrah, bebas kemudian. Tapi kan itu sifatnya hablum minallah. Ya, masih sifatnya ritual, dan itu sifatnya adalah vertikal kepada Allah SWT. Bagaimana dengan horizontalnya? Belum selesai. Manusianya belum ya, Pak? Belum selesai, nggak cukup untuk bisa berbebas kita dari dosa dan ampun Allah SWT. Harus seimbang dengan sosial horizontal. Artinya kita harus minta maaf dulu kalau punya salah kepada sesama kita. Dan begitu juga kalau kita diminta maaf sama orang, ya harus memaafkan. Wal afina 'anin nas. Artinya ketakwaan itu tidak akan sempurna tanpa kita mau memaafkan orang lain. Artinya apa? Kita mau memaafkan orang lain, lapang dada, ya, memaafkan orang lain. Termasuk, mohon maaf, ini momentum Idul Adha, Idul Fitri ini momentum rekonsiliasi. Apa? Memaafkan sama yang rekonsiliasi itu bagaimana kita islah. Islah itu berdamai di antara kita semuanya. Yang cebong, yang sifatnya politik ya, cebong dengan kampret misalnya, damai, gitu kan, damai. Kemudian mohon maaf kadang-kadang dengan orang tuanya, ya kan, orang tuanya yang kadang-kadang dianggap tidak sayang. Nah ini padahal aslinya sebenarnya sayang, tapi karena anaknya yang memang kurang memahami. Begitu juga anaknya nggak sayang orang tua, padahal aslinya sayang, tapi caranya yang kurang tepat, bahasa yang kurang bisa disampaikan secara baik gitu. Sehingga momentum Lebaran adalah momentum untuk rekonsiliasi, saling memaafkan sesama umat manusia, utamanya pada orang tua, sanak saudara. Makanya ada silaturahim dalam rangka saling memaafkan, mendoakan. Tidak hanya doanya itu taqabbalallahu minna minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kita di hari raya saja, tidak cukup. Ya, kita mendoakan sifatnya yang ritual itu kita doakan sama kita dengan bersilaturahim halal bihalal kalau saya Indonesia itu ya. Itu nanti ditanyakan nggak soal halal bihalal? Ya sudah, lanjut saja Pak. Kalau nanti nggak ditanyakan saya jelaskan ini. Sudah sekalian Pak. Mangga. Intinya kalau sebelum, kenapa halal bihalal itu? Ya itu tujuannya itu. Kenapa? Karena kita itu tidak cukup untuk memaafkan, minta maaf pada Allah dengan istighfar, taubat dan sebagainya, tapi kita butuh apa? Tidak hanya butuh doa, amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, tapi juga kita mohon dimintakan maaf, ya, minta maaf pada orang-orang yang pernah kita sakiti, maupun sengaja maupun tidak sengaja, seperti itu. Dan kenapa harus ada halal bihalal gitu ya? Nah, halal bihalal sebetulnya ini istilah baru sebetulnya di Indonesia. Di zaman Soekarno saat itu. Tapi sebetulnya tradisi untuk saling maafkan, bersilaturahim itu sebenarnya sudah menjadi tradisi orang Indonesia. Dan di zaman Mangkunegara, nggak salah itu, Mangkunegara 1. Tahun berapa itu Pak? Allah alam ya, saya tahunnya berapa, pokoknya itu tahun sebelum Indonesia merdeka pokoknya. Nanti bukan pasti sebelum saya lahir juga Pak. Oke, memang kita zaman dahulu gitu ya. Iya. Jadi intinya pada zaman Mangkunegara 1 itu nanti dicek di sejarah tahun berapa itu ya. Siap. Ya sekitar 1000-an ya pokoknya. Tahun 1800-an sampai 1700-an. Itu sudah ada tradisi begitu ya. Tidak hanya. Tapi namanya halal bihalal bukan? Oh belum. Belum dinamakan halal itu bihalal. istilah baru. Bahasanya sih bahasa Arab, tapi sebenarnya di Arab sendiri tidak dikenal. Nggak ada halal bihalal Pak. Maksudnya dalam konteks bahasa Arab. Tradisi bahasa Arab sendiri halal bihalal, kita ngomong ya Syekh halal bihalal, nggak paham mereka itu. Iya.
Kecuali mungkin orang yang memahami dari bahasa Indonesia, aslinya bahasa Arab itu nggak ada halal bihalal itu. Ya kalau halal haram ada, tapi kalau istilah halal bihalal maknanya silaturahim, mohon maafan sesama kita itu nggak ada. Dan istilah itu baru ada kalau nggak salah tahun 1945 zaman kemerdekaan. Saat itu Soekarno itu bagaimana bingung ya. Soekarno itu ceritanya curhat. Ini saya nukil dari tulisannya Pak Kiai Haji Masdar Farid Masudi di NU Online. Beliau menceritakan bahwasanya saat itu Soekarno galau, Presiden Soekarno galau. Melihat Presiden bisa galau. Iya, Presiden galau. Kenapa? Sesama tokoh bangsa itu ternyata sesama orang Indonesia itu saling bersengketa. Ya, secara baik. Iya, ada karena waktu itu kan ada PKI, kemudian ada DITII, ada antar ormas, Masyumi, NU dan sebagainya itu kan tidak akur. Nah, padahal di momentum Lebaran itu kan kita saling memaafkan. Iya. Nah, bagaimana supaya kita itu mencari momentum agar mereka bisa saling rekonsiliasi dan saling memaafkan? Maka disinilah beliau bertanya kepada siapa? Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari Jombang. Ya, kalau nggak salah dari Tambak Beras. Beliau itu diminta pendapat oleh Presiden Soekarno. Kemudian kata beliau, wah gampang. Kita kan ketika banyak dosa itu kan kita seperti haram. Ya, kemudian kita berdosa kepada orang itu haram. Kemudian kita mengikhlaskan dan diikhlaskan berarti jadi halal. Sehingga udah kalau gitu kita bikin acara aja halal bihalal. Kemudian kita pertemukan bikin acara khusus ya seremonial, di situ kita kumpulkan para pemimpin-pemimpin yang saling bersengketa itu untuk diadakan rekonsiliasi nasional. Acaranya apa? Halal bihalal. Jadi halal bihalal itu acara, judul acara Aslinya. iya, judul acara halal bihalal untuk momentum apa? Momentum rekonsiliasi supaya apa? Antara anak bangsa ini supaya bersatu, tidak lagi bercerai-berai. Momentum Lebaran ini momentum untuk bersilaturahim, begitu. Jadi kemudian diadakan halal bihalal dari secara seremonial resmi oleh negara, dan di setiap kantor-kantor bikin acara halal bihalal. Kemudian pejabat-pejabat bikin open house. Dulu diwajibkan seperti disarankan dan ada instruksi khusus. Tapi sebaliknya kalau masa pandemi malah ada instruksi supaya Close house. Iya, close house, tutup pintu hanya untuk keluarga saja karena pandemi, begitu. Jangan sampai ada kumpul-kumpul yang terlalu dekat kecuali dengan suami istri. Gitu. Kalau non suami istri jangan terlalu dekat lah gitu. Berarti cukup panjang sejarahnya halal bihalal Pak ya. Iya, sebenarnya nggak panjang, disingkat saja. Nah, kalau misalkan seperti di Indonesia sendiri Pak, tradisi itu kan luar biasa banyak sekali Pak di bulan Syawal. Salah satunya ada misalkan kayak gerbek Syawal Pak. Kalau misalkan pernah saya baca itu ada di Yogyakarta, Solo gerbek Syawal, bentuknya seperti gunungan makanan gitu Pak. Nah, kalau misalkan Bapak sendiri tradisi semacam itu untuk memperingati bulan Syawal sendiri itu bagaimana Pak? Iya. Jadi sebetulnya di Indonesia itu kaya dengan tradisi dan budaya, karena memang kita itu di setiap daerah itu punya kebiasaan-kebiasaan tertentu ya, dan ini kearifan lokal sebetulnya, menafsirkan agama dengan bahasa budaya mereka. Saya sendiri kalau di Lamongan ya itu agak sedikit berbeda dengan di sini. Saya di Jakarta juga berbeda. Saya di Lamongan kan sampai usia 18 tahun, kemudian ke Jakarta selama 9 tahun, kemudian ke Cirebon juga udah lebih dari 9 tahun. Itu ada beberapa tradisi yang agak berbeda. Dan saya pernah ke Toraja selama 1 bulan itu, ternyata tradisinya agak sedikit berbeda, meskipun ada tradisi khusus di bulan Syawal. Dan memang kalau di Cirebon kan kalau hari Idul Fitri itu di hari pertama, hampir mirip dengan orang Betawi. Di hari pertama itu udah bikin ketupat kan? Iya. Ketupat itu hanya di Indonesia. Dan juga orang-orang Indonesia yang di luar Indonesia itu bikin ketupat. Dan itu hanya di Indonesia. Cuman pembuatan ketupat sendiri beda-beda. Kalau ketupat di daerah Jawa Timur misalnya, ketupat itu rata-rata Jawa Timur, Jawa Tengah itu dibikinnya bukan di hari raya pas hari H, tapi setelahnya. Tapi di hari ke-7. Rata-rata namanya bodo ketupat atau lebaran ketupat. Kalau di Jawa Tengah namanya bodo ketupat, bodo kupat. Itu hari ke-7. Kenapa? Karena hari pertama itu maaf-maafan, kemudian hari pertama saja di hari lebaran, kemudian makan-makannya ya biasa-biasa saja ya, tapi tidak harus ketupat.
Dan nanti mereka itu ada hari raya kedua. Iya. Kenapa? Setelah puasa Syawal. Kan barang siapa yang berpuasa selama 1 bulan penuh kemudian ditambahinya dengan apa? Diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka akan apa? Mendapatkan pahala yang luar biasa satu tahun. Iya. Begitu, yang besar sekali. Maka setelah orang-orang berpuasa 6 hari bulan Syawal, sitan min Syawal, kemudian mereka melakukan acara semacam lebaran kedua, yaitu di bulan di tanggal 7 Syawal itu. Makanya lebaran ketupat itu di Jawa Timur, Jawa Tengah biasanya dikenal itu. Kalau di Cangkring adanya bongko, Pak. Bongko. Nah, bongko Lontong. itu kelontong ya? Iya. Atau buras ya bahasanya itu. Buras ada juga. Itu sama di daerah mana itu? Itu hari pertama atau hari ke-7? Kalau misalkan biasanya dibuatnya itu untuk dimakan di hari pertamanya. Hari pertama buras ya. Iya. Pakai opor nggak atau biasa buras aja? Pakai sambal goreng, Pak. Nah, kalau di sana itu rata-rata pakai opor biasanya itu, ketupat sama opor atau pakai sambal khusus. Sambalnya sambal kelapa. Enak ya, Pak? Enak. Jadi nggak opor sebetulnya ya, pokoknya kuah santan, biasa opor dan sebagainya. Lagi puasa, Pak. Enak gitu ya. Kalau merindukan lebaran itu merindukan itu, tidak hanya THR. Iya. Jadi memang begitu. Di hari pertama biasanya bisa ketupat juga ya. Hari pertama atau hari ke-7 bikin ketupat. Kemudian kita ke rumah, biasanya rumah keluarga besar. Biasanya kan kita kalau sudah punya keluarga besar itu kan sudah berpisah semuanya ya. Orang tua kita sebagai cucu itu kan sudah punya rumah orang tua masing-masing ya. Iya. Menyebar. Nah, hari lebaran itu momentumnya apa? Silaturahim ke rumah kakek, Iya. ke rumah nenek. Nah, disitulah kakek nenek itu udah nyiapin apa? Nyiapin Opor, ketupat, makanan. opor dan lain sebagainya. Dan itu ada namanya sambal kelapa, kemudian tidak digoreng. Masya Allah. Tapi dia apa? Dikasih Disangrai. Apa? sangrai, bukan disangrai juga. Tapi dia pakai genteng, pecahan genteng. Hah? Tahu nggak pecahan genteng? Nggak Genteng tahu. yang dari tanah tuh Oh iya. dipecah, ada sekitar ukurannya setengah HP ini ya. Kemudian dibakar. Ya, di sini belum ada ya? Nggak ada, Pak. Ya, nanti dimasakin lah model gitu. Boleh, Pak, nanti main ke rumah, Pak. Jadi bikin sambal, ya sambal kelapa mentah gitu ya, sambal kelapa mentah dikasih bumbu. Dah, setelah itu ini jadi cerita kuliner ya. Jadi memang kuliner Nusantara luar biasa, Iya. diantaranya di Jawa Timur itu. Itu ciri khas. Kuliner Ciri Jawa khas Timur ya. dan Lamongan ya. Itu mereka bikin ketupatnya itu, kita kembali ke ketupat dulu ya. Jadi ketupatnya itu wajib bentuknya kayak gini persis, dari daun lontar. Daun Iya. lontar. Sini nggak ada contohnya ya. Sini wajib daun lontar. Kalau di sini kan ada gini modelnya kayak gini ya. Sedikit bulat. Sedikit bulat Nah. gini, seperti gini ya. Tapi kalau di Jawa Timur itu wajib begini dan itu gede-gede ketupatnya. Dan bentuk sangkarnya itu bukan dari daun kelapa rata-rata. Dari Kalau daun kelapa untuk bikin lepet. Tapi kalau untuk Jawa Timur itu bahannya dari daun lontar, daun siwalan. Di sini jarang. Di Jawa Timur masih banyak. Ya air nira itu ya, seperti itu bahasanya itu. Dari pohon itu, dan itu besar-besar. Dan mereka tradisinya adalah makan kemudian sambalnya itu. Jadi tadi saya cerita sambal itu ya. Sambalnya itu pokoknya Lamongan kaya dengan sambal lah. Di antara sambal kelapa. Sambal kelapa itu tidak digoreng. ya. Ada sih digoreng, tapi salah satunya itu kalau untuk kuah itu tidak dengan digoreng. Tapi dia apa? Dia itu bakar pecahan genteng dibakar. Celupin Ini jangan besar-besar, nanti susah bikinnya. Setelah itu dibakar sampai sampai matang, merah gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam Kuah. sambal. Oh, Bukan sambalnya. kuahnya. Sambalnya. Kuahnya nanti. Jadi dimasukkan di sambalnya, dibolak-balik sampai seluruh sambal itu merata, kebakar semua dengan namanya bahasanya itu kreweng ya. Bahasanya saya itu dalam zaman itu kreweng. Kreweng itu ya pecahan genteng yang sudah dibakar kemudian dimasukkan dalam sambal itu sampai matang. Matangnya dengan itu. Matangnya pakai genteng ya, Pak? Iya. Genteng Luar yang sudah biasa. dibakar. Idenya Dan itu Masya Allah. rasanya luar biasa. Bahkan kalau anak-anak kecil ya, saya sendiri ya, itu kalau udah dingin ya, itu dikerikin kan nempel-nempel tuh. Kayak di gentengnya. Enak tuh dimakan tuh. Yang udah gosong-gosong gitu ya. Ya itu kan tradisi. Flashback. Ya, tapi kadang-kadang bisa orang Lamongan bikin kayak gitu. Ya sambal pecel lele juga banyak kan, itu kan khas itu. Lain daripada yang lain. Lamongan gitu loh. Ya, kemudian ternyata di daerah lain juga sama. Di sini juga ada buras. Ketika di Toraja juga sama, mirip dengan buras gitu.
Dan ini makanan seperti beras tapi dibungkus pakai daun pisang, ada yang menggunakan daun kelapa dan sebagainya. Ini tradisi yang luar biasa di Indonesia yang kaya. Jadi ini tradisi yang bagus. Kalau gebrak sawalan mereka bikin tumpeng kemudian direbutkan untuk cari berkahan bulan Syawal, sebetulnya ya kita lihat nanti kalau itu ada hal yang kurang bagus ya kita berikan, apalagi kalau itu tidak diyakini sebagai sebuah tertentu tidak tertentu ya nggak masalah. Tetapi kalau itu biasanya diyakini ada keberkahan ya bisa jadi karena memang ini berkah dari bulan Syawal sendiri Pak ya. Setiap bulan kan ada berkahnya begitu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi lapar Pak ngomongin sambal. Iya, itulah. Ya apalagi ini waktunya nggak habis, padahal masih banyak ya. Kita baru bahas THR, tapi THR itu nggak perlu dibahas sebetulnya. Harusnya diberikan Pak. Iya, diberikan. Bukan cuma dibahas. Ya. Ya. Kira-kira ini sudah pernah dapat THR belum? Belum Pak, jujur saja nih. Oke. Oke, nanti dipikirkan sama itu ya. Siap ya. Ya, sahabat literasi semua, demikian pembincangan saya dengan Bapak Mas Syahri. Iya. Ditutup dengan membahas tentang sambal, ya Allah, Masya Allah, nikmat sekali. Jadi melengkapi semua pembahasan kita dari awal sampai akhir. Ditutup dengan sambal khas Lamongan, Masya Allah. Nah, sebagai penutup nih Pak, ada satu kata, dua kata, bukan satu kata. Kalau satu kata cuma sedikit Pak. Closing statement closing statement dari Bapak dari awal acara sampai ini akhir ini saya pembahasan. udah ngomong panjang lebar ya sedikit lagi sampai nggak ada titiknya, nggak ada komanya. Ini memang panjang ya ceritanya nih. Kalau waktunya tambah sekitar 1 jam lagi juga siap gitu. Cuman ya nanti berbuka siap itu ya menu berbukanya. Jadi pada intinya kita itu di momentum bulan Syawal itu momentum untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah saling memaafkan sesama kita. Bagaimana kita menjadi insan yang pemaaf. Karena apa? Orang-orang yang pemaaf adalah orang yang bertakwa. Itu adalah orang yang pemaaf. Dan silaturahim. Orang yang baik itu bukan yang menjalin yang sudah terjalin. Tetapi bagaimana yang namanya silaturahim itu, silat itu menyambung. Namanya menyambung itu pernah putus. Kalau yang sudah adem-adem dan sebagainya itu ya bukan silaturahim, itu biasa-biasa saja. Cuman ya ibaratnya menumbuhkan dan memupuk saja. Tapi kalau namanya menyambung silaturahim adalah man qata'aka, kata Nabi, orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang menyambung persahabatan, persaudaraan yang terputus. Ya, ada permasalahan biasanya renggang, maka dengan momentum Lebaran kita kita sambung kembali, kita saling minta maaf. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal, orang sahabat-sahabat orang tua kita kunjungi, guru-guru kita kunjungi. Kalau misalnya tidak bisa karena pandemi, ya udah kita call-callan, kita WA-an, kita video call dan sudah internet canggih Pak ya. Nggak ada alasan lagi. Ya, kemudian untuk yang berikutnya adalah bahwasanya untuk momentum Lebaran ini adalah momentum saling berbagi dan saling merasa bahwasanya kita ini makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup sendiri. Dan ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Islam, bahwasanya kita tidak cukup hanya ibadah ritual tetapi juga sosial. Amanu wa amilus sholihat. Tidak hanya beriman secara keyakinan tetapi kita ada implementasi berimplementasi untuk kita beramal baik, berbagi kepada sesama kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Demikian podcast Sahabat Literasi pada hari ini. Jadi pertanyaan katanya ini. Ada tambahan lagi. Masya Allah. Berarti lanjut lagi Pak nih. Ya silakan ditanya. Siap Pak? Iya siap. Iya siap. Pertanyaan dari siapa? Ya. Oke, kita menunggu pertanyaan dari sahabat literasi yang ada di rumah. Iya. Bacakan ya nanti ya. Ya, coba dibacakan pertanyaannya, host. Coba. Belum selesai.
Pertanyaan dari sahabat Rima Anissa. Masya Allah, ini dari Aceh Pak, ujung Indonesia. Ini mahasiswa kita atau enggak ini? Kurang tahu Pak. Nih dari Aceh menanyakan gimana cara meminta pengampunan Atau maaf ya? pemaafan dosa kepada orang yang tak pernah kita temui. Jadi udah jarang ketemu, lost kontak gitu Pak. Caranya itu gimana kita minta maaf? Oke, ini pertanyaannya sulit ya sebetulnya ya. Bagaimana? Ini pertanyaan luar biasa dari Instagram ya. Dari Instagram penontonnya banyak ya. Luar biasa. Ya, satu pertanyaan dari Rima Anissa. Ya, pertanyaannya itu ini Rima Anissa dari Aceh ya. Luar Iya. biasa ini sahabat Berarti literasi ini. udah terbang sampai ke Aceh Pak. Kita kelihatannya memang sudah on air ini di mana-mana ya. Iya. Luar biasa sampai Aceh juga menyaksikan dari kita. Memang tidak terbatas kalau internet itu ya. Gimana cara minta maaf kepada orang yang pernah kita temui ya, kita punya dosa kepada orang tersebut tapi sulit ditemui. Ya bagaimana ya? Ya kalau kita nyari yang gampang dulu ya. Bagaimana minta maaf pada orang yang pernah kita berbuat salah dan kita bisa temui? Itu aja sulit. Coba, ya kan? Kita mau minta maaf kepada orang untuk berlapang dada, merasa salah, itu kan sulit. Orang itu merasa salah, itu sulit. Kita kan sukanya merasa benar sendiri kan gitu. Makanya biasanya kalau orang saling salah, biasanya ya. Mungkin kita semuanya rata-rata begitu. Kita merasa paling benar sehingga apa? Orang lain datang ke kita minta maaf. Padahal sebetulnya kita juga pasti punya salah. Dan itu kita jarang seperti itu. Makanya kita semestinya merasa salah dulu, kemudian minta maaf. Kalau itu masih ada bisa kita temui, ya. Dan itu sulit. Dan kita harus mampu itu. Memang berat. Butuh perjuangan itu. Nah kalau kita sudah merasa bersalah, tapi ternyata orangnya udah mati atau susah ditemui atau kita sulit atau nggak ketemu lagi, bagaimana minta maafnya? Ya, yang pertama ya kita istighfar kepada Allah SWT, mohon maaf dan kita doakan kebaikan kepada orang itu. Ya itu ya. Jadi kita berbuat baik kepada orang itu dengan apa? Kita misalnya mendoakan kebaikan buat orang itu, gitu kan? Dan kita minta maaf kepada Allah SWT dan seikhlasnya, bahwasanya saya ingin minta maaf dengan sejujurnya dan seikhlas-ikhlasnya dari lubuk hati yang paling dalam pada orang tersebut, karena memang sulit diketemui. Kita cari kontaknya, kalau misalnya nggak dapat ketemu juga, ya mau nggak mau ya kita tetap harus berusaha. Sambil berusaha untuk nyari kontaknya, minta maaf, kita juga mendoakannya. Kemudian kalau bisa syukur-syukur kita bersedekah untuk diadakan kepada orang tersebut Atas nama beliau. Iya gitu, kita sedekah untuk diadakan kepada orang tersebut gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Oh, sepertinya nggak ada Pak. Ya Terakhir. intinya kita mohon maaf seluas-luasnya kepada orang tersebut. Dicari sampai dapat. Kalau nggak dapat ya kita doakan saja, mudah-mudahan kita diampuni Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita nggak mungkin dong diberikan beban pada sesuatu yang kita tidak bisa mampu untuk melakukannya. Untuk mencari orang yang, apalagi menghidupkan orang yang sudah mati ya, kita minta maafnya bagaimana? Ya kita berbuat baik kepada ahli warisnya, kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada orang tuanya, yang itu. Begitu wallahu alam bishawab. Sekian pembahasan kami, Masya Allah luar biasa, seru sekali dari awal sampai akhir. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Ya. Saya ucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya. Sama-sama. Kalau misalkan nanti kita undang lagi, siap ya Pak? Oh selalu siap. Asalkan diupload ya. Siap selalu Pak. Nggak diupload lagi. Nanti tayang di YouTube juga Pak. Oke, siap. Nah, untuk sahabat semuanya, Harus like dong. like, subscribe. Iya, oh iya. Ya tenang, selalu subscribe ya. Saya sampai susah ngomongnya nih Pak. Sebrep ini. Ya, luar biasa podcast Sahabat Literasi kali ini sangat menyenangkan, sangat membahagiakan. Dan untuk sahabat literasi semua, jangan lupa saksikan terus podcast Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon selanjutnya dengan host yang luar biasa. Ya, semoga nanti saya lagi dengan narasumber yang lebih seru lagi. Dan saya mewakili Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon mengucapkan kepada seluruh sahabat literasi semua, minal aizin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu
di acara podcast Sabliterasi selanjutnya. Iya. Ya. Sekian dari kami, saya Sanudi dan Pak Masyari mohon Iya. pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi, ciptakan sejarahmu dengan tulisanmu. Ciptakan sejarahmu dengan tulisan. Like, subscribe, dan share ya. Oke, channel di bawah ini ya. Oke, siap ya.